Baik, makasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah pelajaran dan juga bagi kita semua jadi pelajaran dan penyemangat bagi ibundanya ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Pertama kalau kita lihat usia yang saya rekomendasikan untuk keluar dari rumah, yang saya rekomendasikan itu adalah SMP. Kenapa SMP? Karena SMP anak itu sudah mulai balik. Sudah saya sampaikan tadi ya, 0 sampai 8 itu adalah nutrisinya. Berarti kalau 8 tahun sekarang kira-kira dia kelas 2 SD. Lalu kemudian setelah dia kemudian beres 0 sampai 8 tahun, 8 sampai 13 itu nilai-nilai diri itu kita yang menanamkan, orang tua yang menanamkan. Bisa nggak kemudian ditanamkan sama guru? Bisa, tapi itu kondisinya tidak ideal. Nah makanya kalau sekarang misalnya posisinya seperti tadi, kalau saran saya tiga anaknya itu dipanggil aja dulu. Dipanggil aja dulu ke rumah, diajak ngobrol bareng-bareng. Siapa tahu kalau punya teman-teman juga punya yang sama. Anak-anak tuh harus sering diajak ngobrol bareng. Nah tadi kita tidak memperbolehkan dia untuk memilih pendidikan dia sendiri, itu betul. Tapi bukan berarti kita tidak memberikan mereka ruang yang cukup untuk pengembangan pribadinya mereka. Nah contoh kayak gini misalnya, kalau tadi oke lah karena ada beberapa problematika, mungkin juga karena waktu itu kita belum punya ilmu, jadi akhirnya ya udahlah ini kita anggap dalam tanda kutipan ini kayak beban yang kemudian harus dibagi kepada orang lain ya. Padahal dalam pandangan yang sebenarnya yang ideal, anak itu adalah justru peringan beban. Sebenarnya. Jadi anak itu amanah betul, tapi harusnya bagi kita adalah peringan beban harusnya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa anak itu pasti punya rezeki masing-masing. Nah artinya kalau misalnya idealnya menurut saya coba dikumpulin dulu aja yang 3, diajak ngobrol, disampaikan seperti tadi, bunda salah, bunda waktu itu belum punya ilmu, sehingga respon bunda mungkin tidak seperti yang seharusnya. Nah sekarang tanya pada mereka, kalau misalnya ada yang masih SD, tanya sama mereka, kalau mereka mau balik lagi, menurut saya nggak ada masalah, balik lagi, bahkan kalaupun misalnya ya, nggak sekolah pun nggak ada masalah. Kalau saya secara pribadi, karena gini, di kepala kita itu masih ada problematika bahwasanya sukses itu kalau kuliah. Benar nggak? Saya kasih tahu, nggak gitu. Karena kalau anak ini sudah rusak secara mental, semakin tinggi dia sekolah, semakin dia jadi mudorot. Pertanyaan sederhana, itu yang kemarin ketemu sama Presiden Israel itu sekolah nggak tuh? Dosen itu, profesor, coba bayangin. Profesor loh, tapi nggak mikir, coba bayangin. Bukan hanya nggak mikir, nggak ada akhlak dan sama sekali nggak ada kemanusiaan. Bisa difahami ya. Maka ingat, karakter itu kalau karakternya baik, maka dia sekolah tinggi makin bermanfaat. Tapi kalau karakternya buruk, makin tinggi dia sekolah, makin masalah nih orang ini. Bisa difahami ya. Nah jadi menurut saya coba dikumpulin dulu aja tidak ada kata terlambat, apalagi masih ada yang TK nanti bisa melihat. Berarti kan kakaknya SD mungkin ya, atau misalnya SD kelas 2 dan segala macam. Coba dikumpulin aja, diajak ngobrol. Kalau kalian pengen balik lagi sama ibu, ayo kita cari sekolah-sekolah yang dekat aja. Lalu kemudian kamu sama ibu. Tapi pesantrennya tidak salah. Niatan ibu untuk pesantren itu bagus. Cuman nanti pas dia sudah siap, pas dia sudah SMP, maka dia akan pergi ke pesantren dengan satu cara pandang yang berbeda. Bahwa dia bukan dibuang atau bukan kemudian dikeluarkan dari rumah karena dia beban, tapi karena dia punya tugas. Kemarin saya berangkatin 2 anak pesantren, yang saya bilang sama dia gini, satu orang itu menarik, dia anaknya pertama kali dari keluarga besarnya yang pergi ke pesantren. Jadi saya bilang, ya ini di pundakmu, jangan pulang pokoknya sebelum kamu punya ilmu. Kenapa? Karena laki-laki kalau pulang nggak punya ilmu, mendingan gak usah pulang sama sekali. Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena dia pergi sebagai bawa misi. Jadi dia punya, bukan karena dia tuh, karena problemnya adalah karena kalau dia merasa bahwa dia keluar dari rumah karena beban, dia sendiri sudah tidak punya nilai diri. Makanya mudah dibully, mudah nanti ketika ketemu apapun. Saya sudah pernah ngasih tau tentang tes codet. Belum ya? Jadi gini, ini ada orang di luar negeri bikin tes. Dia bikin tes tentang ini, codet di muka. Belum pernah saya ceritain ya? Nah ini tentang bagaimana orang tuh melihat dirinya sendiri. Jadi gini ceritanya. Di luar negeri ada orang 30-an cowok, 30-an cewek dikumpulin ke satu ruangan dan dia bilang gini, saya peneliti, saya mau ngetes.
Seperti apa orang ngelihat orang yang punya codetan di pipinya atau di mukanya? Apakah orang itu akan diskriminasi kepada Anda atau tidak? Loh, terus gimana caranya? Kami akan bikin codetan di wajah Anda, tapi bukan dibelah, enggak, di make up. Sehingga jadi kayak ada codetan panjang dan ngeri codetannya. Bayangin aja tuh kalau kita ketemu orang codetan, entahlah preman atau entahlah ini orang pernah berantem atau apa kan, pokoknya kan kita pasti punya pikiran kan ya. Nah, mereka di make up, punya codetan, setelah punya codetan di muka, mereka suruh ngaca. Setelah mereka ngaca, mereka ngeliat kan, ngeri banget nih. Wah, gimana kalau orang ketemu saya nih? Terus mereka disuruh interview kerja. Paham ya? Dan gak disetting, mereka benar-benar pergi ke satu perusahaan terus interview. Terus kemudian mereka bilang, penelitinya bilang, nanti kasih tahu saya bagaimana orang-orang ini nganggep kamu. Rasanya kayak gimana kamu pergi ke interview dengan codetan seperti ini. Paham ya sampai di sini ya? Cuma ada plot twist. Plot twistnya adalah begitu mereka mau masuk ruangan interview, penelitinya bilang, bentar, saya touch up dulu ya. Tahu touch up? Iya, cewek-cewek semua. Saya touch up dulu ya. Ketika di touch up sama penelitinya, itu dihapus. Codet ngeri itu dihapus. Paham maksudnya? Artinya ini orang-orang yang masuk ke dalam ruangan, dalam pikirannya wajah yang tadi, yang dia ngaca tadi. Tapi sebenarnya wajah dia cakep betul, sudah nggak ada lagi codetnya, benar-benar sempurna wajah dia. Paham sampai di sini? Terus dia interview lah di situ kerjaan. Dan semua orang yang diteliti sama peneliti tadi, ketika ditanya, gimana tuh orang interview kamu? Perlakuannya gimana? Semuanya bilang, parah tuh orang interview. Pasti gara-gara aku punya codet. Kayaknya kalau dia ngomong tuh kayaknya sangat tendensius dia tuh ke aku. Kayaknya dia ngelihat aku kayak preman atau kayak apa, kayak jijik gitu sama aku kalau ngelihatnya. Paham maksudnya? Padahal yang interviewnya ngelihat itu apa? Nggak ada sama sekali. Berarti codet itu cuma ada di mana? Pikiran dia. Paham sampai di sini? Ketika dia merasa bahwa dia tuh korban, ketika dia merasa dia tuh jelek, ketika dia merasa dia tuh dibuang, itu sudah cukup untuk menjadi dia itu ngebully dirinya sendiri. Nah, itu yang maksud saya dengan nilai diri atau karakter diri tadi. Itu lebih penting daripada pendidikan. Karena kalau orang sudah karakternya bagus, contoh kayak karakter saya tuh dari dulu memang apa ya? Memang dari dulu saya itulah pentingnya berteman dengan orang-orang yang bukan hanya belajar. Karena kadang-kadang kita belajar sesuatu yang beda. Contoh ya, ada yang bilang sama saya misalnya, Lik, kamu tuh kok jerawatan sih misalnya. Saya cuma bilang, muka saya. Paham gak sih maksudnya? Kalau orangnya baik saya bilang, lihat langit tanpa bintang, tidak menarik. Nah, ini adalah bintang-bintang. Setelah itu nangis sih. Paham gak sih? Yang menjadi penentu daripada kita tuh bukan fisik kita, tapi nilai diri kita. Makanya kalau Anda pergi ke sekolah modeling ya ini kalau ini yang diajarin di sekolah-sekolah modeling ya, itu yang pertama kali diajarin bukan make up. Yang diajarin apa? Melihat ke diri sendiri. Kamu tuh cakep, kamu tuh sempurna apa adanya, kamu tuh keren dan segala. Maka dia udah PD-nya udah meningkat naik. Nah, itu yang perlu diajarin sama anak-anak tuh. Nah, itu karakter namanya internal value yang kita sudah bahas kemarin-kemarin. Saya cepat belajar, kalau saya mau saya pasti bisa. Saya itu adalah anak harapan keluarga dan segala macam. Kamu tuh anak pertama loh. Anak pertama tuh menentukan. Kalau kamu gagal, adik-adikmu gagal. Maka kalau kamu berhasil, adikmu juga berhasil. Bangga, saya adalah anak yang menentukan. Anak kedua, kamu anak kedua loh. Anak kedua itu nggak seperti anak pertama, lebih susah. Kenapa? Karena anak kedua itu punya kakak sama punya adik, jadi dia dibanding-bandingin. Anak ketiga nih, kamu tuh anak ketiga loh, susah juga. Kenapa? Karena anak ketiga tuh serba nggak jelas. Dia kemudian di atasnya salah, bawahnya salah. Kalau kamu bisa berhasil, kamu keren banget. Ini inner value, ini internal value untuk cara kita didik pada anak-anak. Kalau yang paling kecil gimana Ustaz? Kamu paling kecil loh. Lah percuma aja kalau kakak-kakakmu berhasil lah. Kita inner value kita kepada dia supaya dia tuh punya nilai bagus tentang diri dia. Tapi kalau dia sudah punya nilai yang tidak bagus tentang diri dia, itu biasanya dia akan lebih mudah untuk tadi di-trigger sama orang lain. Paham maksudnya? Saya tuh hitam tuh jelek. Saya tuh gemuk itu jelek. Laki-laki misalnya. Walaupun saya bilang ya untuk saat ini ya, ibu-ibu jangan nyaman kalau overweight.
Kenapa? Overweight itu tidak sehat. Itu aja sih, bukan masalah jelek atau tidak jelek gitu ya. Oke. Saya itu hitam, saya itu gemuk, saya itu ini, pasti saya itu bodoh dan segala macam. Ini inner value. Maka kita ngomong sama dia, lihat tuh orang-orang. Ada yang mati, orang putih mati, orang hitam juga mati. Jadi gak ada ngaruhnya. Yang mengaruh apa? Kalau kamu nolong orang, orang pasti suka sama kamu. Jadi kalau kamu mau orang suka sama kamu, banyakin nolong orang. Sederhana, akhirnya dia nolong orang terus tuh ceritanya. Terus jadi masalah baru, dimanfaatin orang deh, nggak apa-apa. Ini namanya inner value. Orang tua itu di situ fungsinya. Sedangkan S1, S2, S3 enggak juga nggak apa-apa. Serius deh. Artinya sampai detik ini saya tuh belum pernah ditanyain ijazah kerja ya. Serius. Sampai dengan saat ini. Kan Ustadz, bukan juga gitu. Coba tanya sama yang lain ya. Hanya orang-orang yang biasa yang ditanyain ijazah kerja. Tapi kalau Anda sudah, sekarang saya mau nanya nih, bagi yang punya perusahaan, lebih susah nyari orang yang bisa dipercaya dalam mengemban amanah atau orang ahli? Semua yang punya usaha ya, saya tanya ya, orang punya skill tuh banyak. Yang nggak banyak itu orang yang bisa mengemban amanah. Itu susah banget tuh. Kenapa? Karena kalau dia sudah bisa mengemban amanah, biasanya dia jadi yang punya usaha. Paham gak maksudnya? Nah jadi karakter tuh lebih penting. Nah jadi saran saya balikin aja dulu, ajak ngobrol. Nah kalau sudah diajak ngobrol, enggak kok mah, aku udah tahu, aku bisa paham dan aku nggak ada masalah. Nah pun ketika dia mau lanjut pergi ke pesantren, dia lanjut dengan kepercayaan diri dan dia lanjut dengan sebuah, ya udah kita bareng-bareng ya, ayo kita perbaiki keluarga kita bareng-bareng. Saya percaya ya kamu pasti bisa jadi lebih baik daripada bunda dan seterusnya. Ya obrolin bareng dulu yang penting. Tapi kalau dia memutuskan saya mau di rumah sama bunda, itu pun bukan karena dia pengen lari dari pesantren, tapi karena pengen belajar sama bundanya gitu. Ya, terakhir mungkin silakan.